Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas Perhimpunan Negara ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya. Yang mana perhimpunan negara ini dibentuk oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat itu dibentuk di negara Thailand, ya, yang mana negara ASEAN ini atau himpunan ASEAN ini dibentuk pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967, ya. Diputuskan pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam deklarasi Bangkok, ya, pada saat itu. Kemudian ASEAN ini tentunya dibentuk oleh 5 negara ini, dan masing-masing negara mengirimkan perwakilan 1 orang, yang mana Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik, saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Soekarno. Dan yang dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Sedangkan untuk Singapura diwakili oleh Sunatambi Rajatnam, ya. Untuk Thailand diwakili oleh Tanat Koman, sedangkan untuk Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, bukan Sergio Ramos yang backnya Real Madrid, ya, seperti itu. Ya. Oke, negara ASEAN ini, kenapa terbentuk negara ASEAN ini? Karena memang kondisi wilayah negara ASEAN ini merupakan hasil buminya sangat potensial, sehingga negara-negara Eropa ataupun negara Amerika sangat tertarik untuk menguasai negara di ASEAN ini. Maka dibentuklah negara ASEAN tersebut, yang dahulu diwakili oleh 5 negara atau beranggotakan 5 negara. Saat ini sudah 11 negara, ya. Yang mana yang ke-6 adalah Brunei Darussalam, kemudian menyusul Kamboja, kemudian menyusul lagi Myanmar, kemudian menyusul lagi Vietnam, kemudian menyusul lagi Laos, dan terakhir adalah yang masuk itu Timor Leste, ya. Kemudian ada beberapa perbedaan dan persamaan di negara ASEAN ini, ya. Tentunya yang pertama adalah untuk persamaannya, yang mana negara ASEAN ini berada di timurnya Cina atau yang di Asia Timur gitu, ya. Dan di Asia Selatan itu berada di ada negara India atau berbatasan dengan negara India. Jadi di sebelah timur berbatasan dengan negara Cina, sedangkan di sebelah selatan itu berbatasan dengan negara India. Persamaan yang berikutnya adalah hampir semua sebagian negara ASEAN ini itu menjadi negara agraris atau terkenal dengan pertaniannya, karena memang lingkungan atau wilayahnya itu subur, tanahnya subur. Kemudian memiliki iklim yang sama, ya, sama-sama tropis, karena berada di sekitar garis khatulistiwa, ya, yaitu tempat berrotasinya matahari. Kemudian persamaan berikutnya adalah negara ASEAN ini rata-rata dipengaruhi oleh angin muson atau musiman. Angin musiman, ada angin timur, ada angin barat, ya. Jadi di sini bersifat periodik, tidak tetap, ya. Artinya kadang-kadang dari timur, kadang-kadang ada angin barat, ya. Kemudian sebagian besar penduduknya itu ada yang bertani, ada juga ada peternak, ada nelayan, ada pertambangan. Karena wilayah ASEAN ini rata-rata
dikelilingi oleh gunung berapi, ya, gunung yang aktif, ya. Jadi banyak di situ menghasilkan pertambangan, ada nikel, ada emas, ada batu bara dan sebagainya. Kemudian juga nelayan, karena memang rata-rata dikelilingi juga oleh pantai atau laut, maka banyak yang menghasilkan hasil tangkapan dari laut seperti ikan tuna. Sekarang ini sudah menjadi pemasok terbesar di dunia, yaitu adalah dari negara-negara ASEAN ini, salah satunya Indonesia. Kemudian perbedaannya adalah, perbedaan dari negara ASEAN ini yaitu yang pertama adalah agama, ya. Agama itu sangat berbeda, ya. Ada yang Buddha, yang seperti Thailand, Indonesia kebanyakan mayoritas adalah Islam dan sebagainya. Namun meskipun berbeda agama ini, tapi tetap rasa persaudaraan tetap solid, tetap kuat. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya itu sistem pemerintahan. Ada yang pemerintahan dari kerajaan seperti Malaysia, ya. Ada juga pemerintahan di Indonesia ini sistemnya adalah yang dipimpin oleh seorang presiden seperti itu, atau demokrat. Kemudian juga bahasa, ini berbeda-beda bahasa, ya. Kalau kita bahasa Melayu, kalau Thailand ya bahasa Thailand sendiri, Malaysia juga masih Melayu meskipun berbeda bahasanya, ya. Ini juga sangat jelas perbedaannya. Kemudian memiliki suku yang berbeda-beda, itu perbedaan di negara ASEAN ini. Kemudian warna bendera juga dan lambang negara, ini merupakan macam-macam perbedaan dalam negara ASEAN ini. Negara-negara ASEAN banyak terdapat di daerah yang beriklim tropis. Karena beriklim tropis, negara-negara ASEAN itu banyak terdapat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini sepanjang harinya selalu berkembang biak, karena fungsi dari berkembang biak yaitu untuk mempertahankan jenis tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu dengan cara generatif dan cara vegetatif. Saat ini Ibu hanya akan menerangkan tentang cara vegetatif. Vegetatif pun dibagi menjadi dua cara, yaitu cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Cara vegetatif alami tidak ada campur tangan dari manusia, semuanya itu dari Allah, dari Tuhan. Sedangkan vegetatif buatan itu adanya campur tangan dari manusia. Kita sebagai manusia banyak berbagai cara, banyak berbagai penemuan-penemuan supaya mendapatkan hasil tumbuhan yang lebih baik lagi. Sekarang kita bahas tentang cara vegetatif alami. Cara vegetatif alami ada 5 macam. Yang pertama yaitu umbi batang. Contoh umbi batang ini pada kentang. Di dalam kentang ada lekukan-lekukan, yang dimana di dalam lekukan-lekukan itu ada yang namanya mata tunas. Mata tunas ini merupakan cikal bakal dari bakal tunas. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis contohnya yaitu bawang merah. Kalian tahu kan bawang merah itu kenapa disebut umbi lapis? Ya, karena bawang merah kulitnya dilepas maka akan ada kulit yang lainnya lagi. Kulit satunya lagi dilepas lagi, ada lagi kulit yang lainnya. Nah, itulah umbi lapis. Umbi lapis ini akan tumbuh tunas-tunas baru yang kalau kita tanam maka akan tumbuh lagi umbi lapis yang terbaru. Yang ketiga yaitu tunas adventif. Kenapa disebut tunas adventif? Ya, karena tunas adventif itu tunasnya tidak terdapat pada batang, tetapi terdapat pada ujung-ujung daun dan terdapat pada akar. Contoh tunas adventif ini terdapat pada tanaman cocor bebek, sukun, dan cemara. Yang keempat, akar tunggal atau rimpang. Pada akar tunggal atau rimpang ini, di mana batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah.
Contohnya, semua jenis bumbu-bumbu yang ada di rumah, bumbu-bumbu dapur. Contohnya apa aja? Kunyit, jahe, lengkuas, bahkan ada tumbuhan ilalang. Sekarang yang terakhir, yang kelima, yaitu geragi. Nah, kalau geragi ini batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contoh dari tumbuhan ini yaitu stroberi. Itu dari berbagai macam vegetatif alami. Sekarang kita masuk ke dalam vegetatif buatan. Vegetatif buatan ada 4 macam. Yang pertama yaitu stek. Stek ini perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan batang ataupun daun. Kalau yang menggunakan stek batang, contohnya yaitu singkong, tebu, kangkung, dan bunga mawar. Sedangkan untuk tumbuhan yang menggunakan stek daun, contohnya yaitu teh dan pohon cemara. Yang kedua yaitu cangkok. Dengan cangkok ini mengupas kulit batang. Nah, setelah dikupas kulit batangnya, itu dibuang kambiumnya. Kambiumnya dibuang, cairan kambiumnya. Setelah itu kita kasih tanah. Setelah dikasih tanah, kita bungkus menggunakan sabut kelapa ataupun plastik yang sudah kita lubangi. Setelah itu kita siram setiap hari sampai akhirnya timbul akar. Kalau sudah keluar akar, nah kita potong batang yang sudah keluar akar itu dari pohon induknya, lalu kita tanam dan menjadilah tanaman baru. Selanjutnya yaitu dengan cara menyambung atau mengenten dan juga menempel atau okulasi. Nah, kalau yang ini menyambung atau mengenten yaitu dengan cara menyambungkan batang atas dengan batang bawah dari 2 pohon yang berbeda. Maksudnya supaya pohon yang baru itu mendapatkan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir yaitu merunduk. Kalau merunduk ini menyentuhkan bagian tanaman. Contohnya bisa ranting, bisa batang. Nah, tanaman ini ditempelkan ke dalam tanah dan dikubur sampai tumbuh akar baru. Jikalau sudah tumbuh akar baru, ini bisa dipotong dari pohon induknya dan kita tanam kembali di dalam tanah, maka tumbuhlah tumbuhan yang baru. Ada banyak sekali tanaman atau tumbuhan yang bisa digunakan untuk bahan makanan dan juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Misalnya bawang merah. Bawang merah tadi yang sudah dijelaskan, bawang merah ini selain bisa digunakan untuk membuat masakan atau sebagai bahan makanan, bisa juga digunakan sebagai obat-obatan. Selain itu, misalnya jahe. Jahe selain digunakan untuk bahan makanan, bisa juga digunakan sebagai obat-obatan. Misalnya jika kalian sedang sakit batuk ya, untuk menghangatkan tenggorokan, bisa membuat atau mengolah jahe. Atau ketika teman kalian ada yang sedang sakit batuk, sakit tenggorokan, untuk menghangatkan tenggorokan bisa kalian buatkan wedang jahe, misalnya seperti itu. Menengok teman kalian sambil membawa wedang jahe, pasti teman kalian akan merasa senang ya. Yang sakit juga bisa segera sembuh, apalagi jika ditengok oleh temannya sendiri ya. Walaupun temannya berbeda suku, berbeda agama, kita harus saling tolong menolong ya, harus mau menengok teman kita. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan Pancasila ya, yang akan sekarang Ibu bahas. Sebelum ke penerapan Pancasila, coba Ibu mau mengulang dulu bunyi dari Pancasila itu sendiri ya. Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian harus
diingat-ingat terus, dihafalkan terus Pancasilanya ya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang terkandung dalam Pancasila sila pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi beragama, dan kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung sila kedua yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas sesama manusia, dan perdamaian. Nah, berikut contoh penerapan Pancasila sila ke-1 dan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi dalam beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama dan setiap masyarakatnya menganut kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu korban bencana alam, ataupun menghormati orang tua. Itu termasuk contoh-contoh penerapan sila kedua. Informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dan dari pesan atau kumpulan pesan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama belajar mencari informasi tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Salah satunya mencari pengetahuan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan mencari pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan negara ASEAN, seperti yang telah disampaikan di awal pembelajaran tadi. Kita lihat pada bahasan tentang persamaan dan perbedaan negara ASEAN. Perbedaan akan selalu ada dalam setiap kondisi. Kita harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita agar tercipta kenyamanan dan keamanan. Seperti pada tumbuhan, cara perkembangbiakan pun berbeda. Ada cara generatif dan cara vegetatif. Begitu juga dengan ke-10 negara ASEAN, tentu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, baik iklimnya, sumber daya alamnya, bentuk negara, kebudayaan, dan penduduknya. Itulah tadi sekilas bahasan tentang mencari informasi. Nah, itulah pembelajaran kali ini dimulai dari Perhimpunan Negara-Negara ASEAN, kemudian perkembangbiakan vegetatif, mencari informasi, dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.